Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan soal situasi kerja sederhana untuk P3K Guru tahun 2024. Langsung saja kita masuk ke pembahasan soal yang ke-6. Ketika ada siswa yang mengajukan protes atas jawaban ulangan yang yakin benar tetapi dinyatakan salah oleh guru dan terbukti bahwa jawaban yang dimaksud adalah benar, tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh guru adalah A. Mengakui kekeliruan dan bersedia memperbaiki nilai sesuai dengan ketentuan soal. B. Mempertahankan pendirian atas penilaian telah dilakukan demi kewibawaan guru. C. Menyatakan kepada siswa yang bersangkutan bahwa keputusan guru tak dapat diganggu-gugat. Untuk yang D. Mengakui kekeliruan itu tetapi nilai yang sudah diberikan tidak dapat diubah. E. Meminta maaf kepada siswa dan berjanji untuk memperhatikannya pada ulangan berikutnya. Jawaban yang paling tepat adalah A ya, mengakui kekeliruan dan bersedia memperbaiki nilai sesuai dengan ketentuan soal. Mengakui kekeliruan dan bersedia memperbaiki nilai adalah tindakan yang tepat dan menunjukkan sikap transparan serta adil. Untuk jawaban yang B itu tidak tepat ya, karena mempertahankan pendirian yang salah hanya untuk menjaga kewibawaan tidak etis. Untuk yang C, sikap otoriter ini tidak menghargai kebenaran dan dapat merusak hubungan antara guru dan siswa. Untuk yang D, mengakui kesalahan tanpa memperbaiki nilai tidak memberikan solusi ya. Untuk yang E, meminta maaf adalah langkah yang baik, tetapi janji untuk memperbaiki tidak akan menyelesaikan masalah. Kita lanjutkan ke soal yang ke-7. Ketika banyak siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib tentang penggunaan seragam sekolah, tindakan yang dapat dilakukan guru adalah A. Meminta wali kelas mencatat pelanggaran siswa di dalam jurnal. B. Meminta siswa menjelaskan penyebab tidak mengenakan seragam. C. Meminta siswa belajar mandiri di perpustakaan sebagai hukuman. D. Memberikan sanksi teguran sesuai tata tertib sekolah. E. Tetap memberikan kesempatan belajar bersama dalam kelas. Jawaban yang paling tepat adalah B ya. Meminta siswa menjelaskan penyebab tidak mengenakan seragam. Meminta siswa untuk menjelaskan penyebab mereka tidak mengenakan seragam adalah langkah yang bijaksana ya. Untuk jawaban yang A, meminta wali kelas mencatat pelanggaran siswa di dalam jurnal. Mencatat pelanggaran adalah tindakan administratif yang penting, tetapi tidak menyelesaikan masalah. Untuk yang C, meminta siswa belajar mandiri di perpustakaan. Mengisolasi siswa dari kelas sebagai hukuman mungkin tidak efektif ya, dan tidak membantu mereka juga. Untuk yang D, memberikan sanksi teguran sesuai tata tertib sekolah. Memberikan sanksi teguran adalah bagian dari penegakan tata tertib, tetapi tidak cukup untuk memahami dan menyelesaikan masalahnya. Untuk yang E, tetap memberikan kesempatan belajar bersama dalam kelas. Memberikan kesempatan belajar tetap penting, tetapi tidak menyelesaikan masalah. Kita lanjut ke soal yang ke-8. Soal yang ke-8, ada kalanya guru mendapatkan kritik dari orang tua siswa dalam mendidik putra-putrinya di sekolah. Namun guru harus dapat mengendalikan diri dengan tidak mengedepankan sikap emosional. Dalam hal demikian, tindakan yang mestinya menjadi prioritas guru adalah A. Memberikan layanan pendidikan sebaik-baiknya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan siswa. B. Meniadakan kegiatan ekstrakurikuler menjelang akhir tahun belajar karena menambah beban siswa. C. Memberikan layanan pendidikan sebaik-baiknya sesuai permintaan dan kesepakatan dengan orang tua. D. Menerima semua masukan untuk segera diterapkan dalam mendidik siswa. E. Memajukan sekolah dengan meningkatkan sarana dan prasarana selengkap-lengkapnya. Jawaban yang paling tepat adalah A ya, memberikan layanan pendidikan sebaik-baiknya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan siswa. Prioritas utama seorang guru harus selalu memberikan layanan pendidikan yang terbaik sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan siswa. Ini berarti guru harus memahami, menyesuaikan metode pengajaran mereka dengan kemampuan dan potensi setiap siswa, sambil tetap memperhatikan masukan dari orang tua.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa guru berkomitmen untuk memberikan pendidikan berkualitas tinggi yang berpusat pada siswa tanpa terpengaruh oleh kritik yang mungkin bersifat emosional atau tidak produktif. Kita bahas kenapa jawaban yang B, C, D, dan E tidak tepat ya. Untuk yang B, menghapus kegiatan ekstrakurikuler tidak selalu merupakan solusi yang tepat dan mungkin mengabaikan manfaat dari kegiatan tersebut ya. Untuk yang C, meskipun penting untuk mendengarkan orang tua, pendidikan harus pusat pada kebutuhan dan perkembangan siswa, bukan semata-mata pada permintaan orang tua. Untuk yang D, tidak semua masukan dari orang tua harus ditetapkan segera. Guru harus mengevaluasi dan mempertimbangkan masukan tersebut dalam konteks pendidikan yang lebih luas dan kebutuhan siswa. Untuk yang E, meningkatkan sarana dan prasarana penting, tetapi fokus utama harus pada kualitas pendidikan dan pengajaran yang berlangsung berdampak pada siswa. Kita lanjut ke soal yang ke-9. Soal yang ke-9, siswa dapat saja mengemukakan berbagai alasan terkait dengan pelanggaran yang dikemukakannya. Oleh karena itu, di atas semua tindakan yang diambil oleh guru, yang perlu dilakukan adalah A. Membebaskan siswa dari sanksi apabila alasannya tidak dibuat-buat. B. Mengecek kebenaran setiap alasan yang dikemukakan oleh siswa. C. Mengingatkan siswa untuk tidak melakukan hal yang sama. D. Mengurungkan sanksi untuk siswa ketika ada alasan pemaaf. E. Memberikan sanksi atas pelanggaran siswa apapun alasannya. Jawaban yang paling tepat adalah mengecek kebenaran setiap alasan yang dikemukakan oleh siswa. Mengecek kebenaran setiap alasan yang dimukakan oleh siswa adalah langkah yang tepat untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil oleh guru berdasarkan informasi yang akurat dan benar ya. Untuk jawaban yang A, kenapa tidak tepat, yaitu membebaskan siswa dari sanksi tanpa mengecek kebenaran alasan bisa menciptakan ketidakadilan dan memungkinkan penyalahgunaan sistem. Untuk yang C, mengingatkan siswa penting, tetapi tidak cukup untuk memastikan bahwa pelanggaran tidak terulang. Untuk yang D, mengurungkan sanksi mungkin diperlukan dalam beberapa kasus, tetapi harus didasarkan pada validasi ya. Untuk yang E, memberi sanksi tanpa mempertimbangkan alasan siswa bisa dianggap tidak adil. Soal yang terakhir, soal yang ke-10, ketika ada siswa yang tidak puas dan mempertanyakan nilai hasil tes yang diberikan oleh guru, bentuk layanan pada siswa yang tepat adalah A. Mengklarifikasi jawaban yang benar di depan kelas sehingga semua siswa paham. B. Mencocokkan kembali hasil koreksi dengan kunci jawaban dan rubrik penilaian. D. Apabila ada siswa yang protes berikutnya ditolak karena soal sudah dibahas di kelas. D. Meminta siswa lain untuk menjadi saksi. Dalam mengkoreksi ulangan lembar jawaban. E. Meminta siswa belajar lebih tekun lagi untuk menghadapi tes lain. Jawaban yang paling tepat adalah B ya, mencocokkan kembali hasil koreksi dengan kunci jawaban dan rubrik penilaian. Mencocokkan kembali hasil koreksi dengan kunci jawaban dan rubrik penilaian adalah langkah yang tepat untuk memastikan bahwa penilaian dilakukan secara adil dan akurat. Untuk jawaban yang A, mengklarifikasi jawaban di dalam kelas penting untuk memahami pemahaman bersama ya, tetapi tidak menjawab ketidakpuasan individual. Untuk yang C, menolak protes siswa tanpa memberikan penilaian dapat dianggap tidak adil ya. Untuk yang D, meminta siswa lain untuk menjadi sanksi tidak relevan. Untuk yang E, menyarankan siswa untuk belajar lebih tekun adalah nasihat yang baik, tetapi tidak menjawab pertanyaan siswa tentang nilai yang sudah diberikan. Nah, demikian Bapak Ibu pembahasan soal SJT pada P3K Guru tahun 2024. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.